back to Pod Story ya, podcast Sekolah Kristen Gloria. Di episode 3 kali ini sedikit lebih berbeda karena saya Miss Gita akan mengajak kalian semua ya untuk bincang-bincang karena kali ini kita akan kedatangan 2 tamu spesial. Nah, ini yang sedikit berbeda di podcast episode 3. Baik, yang pertama ada Miss Deborah atau yang kerap kita sapa dengan Miss Debbie. Beliau merupakan Kepala Operasional SMP dan SMA Kristen Gloria. Halo Miss Debbie. Halo Miss Gita. Baik, yang kedua ada salah satu orang tua siswa, Ibu Siska. Ya, beliau merupakan salah satu orang tua siswa di SMP Kristen Gloria. Halo Ibu Siska. Hai Miss Gita. Oke, baik. Kita akan berbincang mengenai bagaimana mendampingi anak remaja di masa home learning ini. Karena ya seperti kita tahu ya, tahap usia remaja ini merupakan periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting dan akan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Nah, akan tetapi dengan kondisi sekolah jarak jauh seperti saat ini ya di masa pandemi, tidak dapat ditepis bahwa peran keluarga khususnya orang tua, sangat penting untuk mendampingi remaja. Dalam perkembangan emosi psikologisnya terutama ya, karena kita tahu remaja ini kan fase di mana mereka ini perkembangan emosi psikologisnya ini kan sangat tinggi ya Bu ya. Sehingga diperlukan sinergisitas yang kuat antara orang tua dan sekolah dalam pendampingan masa remaja ini. Nah, lantas hal-hal apa saja dan bagaimana langkah yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendampingi putra-putri di usia remaja dalam situasi pandemi ini. Baik, yang pertama nih mungkin kita bisa tanya dulu dengan Miss Debbie. Miss Debbie, saya tuh sempat membaca beberapa artikel ya di internet dan saya tuh ada menemukan salah satu pernyataan yang sebenarnya juga kesimpulan dari beberapa artikel yang sudah saya baca. Ini menarik buat saya karena saya temui ada pernyataan dari Iksan Bella Persada ya, salah satu Master of Psychology ini. Beliau mengatakan bahwa kesehatan mental remaja di masa pandemi ini bisa terganggu karena mereka belum memiliki kemampuan problem solving ataupun juga kontrol diri dan emosi yang tidak optimal. Benar gak sih Bu? Iya, jadi usia-usia remaja ini ya sekitar 12 sampai 16 tahun itu memang masa-masa di mana kita bisa mengarahkan dan memaksimalkan mereka. Karena dalam tahap-tahap usia seperti itu, mereka tuh sedang berkembang-berkembangnya nih ya. Mereka sedang mencoba mencari jati dirinya, saya ini siapa, lingkungan saya ini gimana gitu ya. Rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali ya. Dan juga mereka itu sedang mengembangkan area sosial mereka. Kepingin jadi ini, kepingin punya mimpi ini gitu ya, kepingin bisa berkomunikasi dengan ini. Nah, saat-saat seperti itulah saat-saat yang dianggap bisa dimaksimalkan sebetulnya ya. Nah, tetapi dengan adanya pandemi ini, yang dimana kita tahu memaksa kita untuk cepat berubah, mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan, itu membuat kesulitan tersendiri dari mereka. Dengan mereka antusiasnya sekali ingin mengetahui dirinya, lingkungannya, ya rasa ingin tahunya. Tetapi di satu sisi dibatasin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah itu membuat mereka juga mulai merasa ketidakseimbangan di dalam mereka mengekspresikan kehidupan mereka gitu. Jadi benar-benar memang kondisi pandemi ini yang menuntut mereka harus bisa cepat berubah, terima dan adaptasi. Itu yang membuat mereka kadang-kadang di tengah jalan itu kayak apa ya kondisi seperti ini, nggak imbang gitu. Nah sehingga mungkin ya terjadi ada gangguan-gangguan sedikit di dalam mental mereka, psikis mereka, fisik juga mungkin ya lagi giat-giatnya bertumbuh nih sel-selnya ya, pertumbuhannya maksimal banget. Tetapi duduk terus, belajar duduk, nggak boleh kemana-mana, gerak juga terbatas. Jadi masalah itu membuat mereka, mental mereka, psikis mereka juga pasti terpengaruh gitu ya. Oke, baik Bu. Sebenarnya nih ya Miss Debbie, apa saja sih situasi yang dialami ya atau dirasakan
remaja kebanyakan di masa pandemi ini sebenarnya tuh kayak gimana sih situasinya mereka Iya, tuh? iya. Jadi saya coba menggambarkan kalau saya melihat anak-anak itu ya, banyak batasan-batasan yang diharuskan mereka bisa terima ya. Kemudian beban yang secara khusus itu kalau saya lihat ini kan tanggung jawab mereka cuman belajar gitu. Nah, belajarnya juga on learning di rumah ya. Nah, itu juga membuat satu beban sendiri bagi mereka. Mereka mungkin kesulitan internet ya, itu jadi beban utama mereka dalam mampu nggak ya saya tuh ngikutin sekolah dari rumah begitu. Terus kemudian melihat rumahnya juga nggak kondusif untuk mereka bisa punya suasana belajar yang kayak di sekolah. Bisa fokus, bisa senang gitu ya. Terus ada lagi juga yang sangat saya rasakan dari anak-anak ini. Kehilangan momen-momen yang sesungguhnya sangat berharga di usia-usia itu. Ketemu teman ya, terus senang bercengkrama, mungkin mau curhat kesedihannya, mau pamer nih saya punya game baru begitu ya. Dan lagi yang sering saya melihat itu anak-anak usia gini itu kan kebutuhan nature-nya itu kepingin disayang, disentuh begitu ya. Terus dideketin gitu. Nah, ini yang mereka kurang, kehilangan dalam hal-hal seperti ini. Jadi saya bisa rasakan, aduh, mereka bisa frustrasi kali ya, bosen dengan belajarnya modelnya kayak gitu-gitu terus ya. Terus mereka udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka nggak semangat dalam menghidupi hari-harinya, menjalani kegiatannya. Nah, kalau udah nggak bersemangat, bosen, frustrasi, aduh itu sangat mempengaruhi semua sisi kehidupan mereka. Apalagi kalau keluarga nggak bisa mendukung mereka, nggak support mereka, nggak tahu mereka tuh kayak apa. Nah, perasaan-perasaan yang kacau balau ini yang mungkin dirasakan oleh anak-anak kita di saat-saat pandemi ini. Gitu. Oke, baik. Berarti mungkin bisa diartikan ya Miss Debbie kalau kebutuhan sosialisasi dengan teman, kebutuhan sosial dengan teman ini juga sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya ya untuk pertumbuhan remaja ya. Betul. Baik, oke. Tadi juga Miss Debbie pernah sempat menyinggung tentang bagaimana orang tua, bagaimana keluarga ini juga berperan sangat penting ya dalam pertumbuhan remaja sendiri. Nah, ini saya mau ngobrol sama Bu Siske juga nih. Ya, Bu Siske, sebenarnya permasalahan apa yang seringkali ibu atau mungkin rekan-rekan orang tua rasakan ya, atau alami lah ya, ketika mendampingi atau menghadapi putra-putri remaja di masa home learning ini? Mungkin adakah kecemasan yang Bu Siske pernah tahu dialami oleh anak usia remaja di masa home learning ini? Iya, Miss. Seperti yang tadi Miss Debbie terangkan, jelaskan ya. Memang saat ini usia-usia remaja itu sedang mencari jati diri mereka. Peralihan dari SD ke SMP, mereka mulai merasa ada perubahan pada diri mereka. Mereka mau menjadi orang yang seperti bagaimana yang mereka cita-citakan. Mereka merasa mereka sudah lebih besar usianya daripada anak SD kan ya. Mereka mau cari jati diri mereka. Untungnya saat ini mereka bisa cari dari Google. Tapi sebagai orang tua, kita tuh perlu terus mendampingi. Karena kadang kan dari Google juga kalau diterima mentah-mentah begitu kan berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua kita harus duduk bersama mereka, dekat bersama mereka, menanyakan apa yang sekarang mereka rasakan, ada pertanyaan apa yang mereka butuh kita bimbing atau gimana, seperti gitu. Saya sih sebagai orang tua berusaha membimbing anak saya dengan juga mendoakan bersama suami. Terus kita dekatkan dia imannya kepada Tuhan supaya mereka juga bisa mencari nilai-nilai itu secara agama. Juga mereka bisa memilah-milah sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik untuk pertumbuhan mereka. Seperti itu, Miss. Nah, kalau dalam proses pembelajaran online saat ini tentu banyak permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Yang paling utama mereka kan harus belajar tidak di sekolah. Mereka belajar di rumah menggunakan Zoom. Yang paling pertama itu jaringan internet. Kadang sudah tiba-tiba error. Semua anak satu rumah langsung teriak. Saya kebetulan punya 3 anak. Teriak semua itu. Anak yang mulai dari SMP sampai SD. Unstable ma, unstable.
Langsung saya pindahkan, saya sedia 2 jaringan internet, saya langsung pindahkan ke yang lainnya gitu. Jadi supaya mereka bisa tenang. Kebetulan saya juga menyediakan ruangan, jadi setiap anak Zoom-nya masing-masing kamar, sendiri-sendiri. Ya kita orang tua ini gilir aja, pindah dari satu kamar, memantau mereka ya Miss ya. Kalau tidak dipantau kadang memang kelihatannya Zoom, tapi sambil melongo atau sampai di samping ada mainan, dibuat mainan barang gitu. Jadi kita harus tetap memantau juga. Kadang saya juga lihat, oh rupanya guru ini, Miss ini, oh ngajarnya gini, asik. Kadang juga dia tidak ngerti, mah ini tadi Missnya ngomong gini apa itu? Nah, kita langsung di sana kan bisa incas ya. Oh ini artinya ini, maksudnya ini, gitu. Tapi ya tidak memotong terus gitu. Ya udah ya belajar yang baik, tinggal gitu. Terus juga masalah sekarang ini, yaitu yang tadi Miss bilang, games. Anak-anak itu karena pikir di rumah ya, jadi kan games, main terus itu. Malah ada kadang tugas, mereka merasa, akhirnya tugas sekolah mereka rasa banyak. Karena mereka pada saat ada waktu luang, mereka tidak cepat mengerjakan PR mereka. Tugas mereka tidak cepat dikerjakan. Nanti besok sudah mau kumpul, bingung deh, panik. Aduh saya belum kerja, gimana tugasnya, gitu. Nah, padahal mereka sudah menggunakan waktu yang ada untuk bermain game. Jadi mereka masih belum bisa memanage, mereka punya waktu. Tanggung jawab mereka juga masih kurang ya. Masih ya anak remaja gitu. Jadi kita sebagai orang tua kita harus sering sampaikan, ayo tugas sudah selesai, bisa main ini, bisa nonton ini. Kalau saya sih seperti gitu di rumah. Gitu, Miss. Oke, berarti menurut Bu Siska sendiri, Bu Siska setuju ya Bu ya, kan kadang mungkin kita kalau untuk usia remaja, mungkin kebanyakan orang tua berpikir udah gede, udah dibiarin aja gitu. Padahal sebenarnya mereka ini juga tetap harus kita pantau sesekali begitu ya Bu Siska. Iya, benar Miss. Saya malah dulu waktu awal-awal saya lebih perhatikan ke adiknya, anak saya yang SMP ya, bisa protes. Mama lebih sayang sama Titi daripada saya. Saya sudah tidak diurus, saya sudah tidak diperhatikan. Loh, baru kita sadar. Oh iya ya, rupanya dia ini juga masih butuh kita ada di sampingnya pada saat dia belajar gitu loh. Seperti itu. Jadi dia bisa meminta. Kemudian saya dan suami, oke, kita berbagi. Kalau saya lagi di sini, kamu di sana. Kalau saya lagi pantau si Cece, kamu tolong deh yang adik. Karena kebetulan suami saya kan work from home ya selama 1,5 tahun pandemi ini. Kita lebih berhati-hati, jadi ya work from home aja dulu sementara gitu. Oke, baik itu. Berarti ini ya, memang di usia remaja psikologisnya anak-anak usia remaja justru lebih sensitif ya. Betul. Tapi harus hati-hati juga ya Miss. Kalau seperti anak saya mungkin karena dia sudah terbiasa ya ngobrol sama kita, ada masalahnya apa, kita juga perhatian. Tapi mungkin ada orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja terus pulangnya sudah malam, sudah capek. Atau mungkin kalau anak saya cerita, "Mah, saya butuh ini." "Oh ya, oke, kita beli." Kita suruh mungkin staff belikan atau gimana. Tapi kadang ada mungkin keluarga, "Mah, saya butuh ini." "Aduh, kamu beli sendirilah, kamu gojek sendirilah. Mama juga capek, mama juga sibuk ya." Jadi mungkin anak-anak kemudian merasa, "Aduh, saya kok tidak di-care lagi sama orang tua." Itu yang saya pernah dengar sih ceritanya seperti itu, Miss. Jadi kita orang tua sesibuk apapun, kalau kita bisa meluangkan waktu untuk anak-anak kita, atau itu kan juga anak kita sendiri ya, kita juga haruslah meluangkan waktu sebentar aja gitu ya Miss ya. Betul. Penting juga gitu. Oke. Atau juga kadang ini ada anak mungkin ya, kan sekarang nggak les ya. Kalaupun mau les online, tapi mungkin nggak semua keluarga kan buat anaknya les online atau les gitu ya. Kadang ada anak mungkin karena sekolah online tidak bisa maksimal menyerap ilmu yang diberikan. Ada tugas atau apa, mungkin dia kemudian bertanya ke orang tua, "Mah, ini seperti apa?" Terus mamanya, "Oh iya ya, saya juga sudah lupa ini pelajarannya, sudah berapa tahun yang lalu," gitu loh. Jadi kadang ada orang tua juga tidak bisa membantu anaknya seperti itu, gitu. Terus kalau biasanya yang paling gampang, coba kamu searching deh, Google deh, atau tanya teman gitu. Seperti itu sih kalau yang biasa saya dengar cerita-cerita dari anak saya, atau mungkin ya orang tua bertanya, ini lagi ada ini ya, atau apa, mau kumpul tugas ya, itu tugasnya yang mana? Nah kebetulan kadang bertanya di grup, kita kan sekarang ada WhatsApp grup ya antara orang tua dengan wali kelas atau apa, itu sesuatu yang bagus loh dari Sekolah Gloria itu memfasilitasi antara orang tua, guru,
wali kelas ya. Jadi ada apa-apa wali kelas juga bisa sounding. Ini ada tugas yang belum dikumpulkan. Itu saya senang. Jadi dari anak saya ini di SD, SMP saya lihat seperti itu. Jadi kita bisa langsung, oh Miss ada ini seperti apa maksudnya. Jadi kita dapat keterangan langsung dari gurunya gitu. Cuma kadang ya kembali lagi ke orang tua ada waktu atau enggak diluangkan untuk anaknya gitu. Baik, Bu Siska, sebenarnya apa kendala terbesar yang mungkin Ibu alami ya? Kalau Ibu kan udah lebih sering di rumah dengan anak-anak, tapi Iya. sebenarnya pasti ada sedikit-sedikit kendala yang dialami ketika mendampingi anak usia remaja ya di masa home learning ini. Sebenarnya apa kendala terbesar yang Ibu alami? Atau mungkin kalau Ibu pernah dengar dari rekan-rekan orang tua lainnya ya, yang memiliki anak di usia remaja ini dalam mendampingi putra-putrinya. Untuk permasalahan yang orang tua alami, waktunya, ilmu mereka untuk mendampingi anak-anak, punya pelajaran gitu. Apalagi kan kelas SMP nih mulai agak susah-susahnya ya, pertengahan antara mau dapat ilmu yang di SMA dengan ilmu yang barusan mereka dapat dari di sekolah dasar. Jadi mereka menurut saya di SMP nih ya mulai pelajaran sulit untuk mereka. Mereka harus ekstra mau belajar lebih daripada waktu mereka di SD gitu ya Miss ya. Sepertinya mamanya ikut sekolah ya. Iya, mamanya sekolah 2 kali ini Miss. Tapi lama-lama nggak mampu loh Bu. Iya benar. Lain sudah ya. Jadi Iya. kita juga sangat kesulitan mengawal anak terus Benar. di dalam mengikuti pembelajaran Benar mereka Miss. ya. Kadang saya bilang, loh ini mama baru dapat dulu SMA kelas 3 punya pelajaran loh. Fisika SMA kelas 3. Kamu kamu SMP kelas 2, kelas 8 kok sudah dapat ya? Kadang seperti gitu. Jadi mereka sudah maju Miss. Bahan pembelajarannya dia dibanding kita 10 tahun yang lalu punya bahan pembelajaran ya. Mereka sudah dapat cepat gitu. Ya mungkin karena kurikulum juga ya semakin maju atau apa. Nah ini mamanya ikut-ikut belajar lagi. Seperti yang terbaru tadi saya cerita itu, kalau yang terbaru di SMP ada IDPBL programnya itu yang buat skripsi untuk tugas. Itu bagus sih, tugas mandiri untuk anak ya. Sesuatu yang lain daripada di sekolah. Daripada hanya ujian sekolah atau apa, mereka disuruh menggali, mencari apa sih yang kamu bisa lakukan untuk lingkungan kamu. IDPBL, oh ya saya mau produksi seperti ini, saya mau melakukan ini. Langkah-langkahnya gimana kalau kamu mau melakukan itu? Oh ya udah mereka mencari data. Itu bagus menurut saya, itu bagus. Jadi mereka diajar untuk mengembangkan. Mereka punya ilmu yang mereka sudah dapat, kemudian mereka kembangkan. Bagaimana caranya mereka laksanakan seperti itu. Jadi ya kalau pas ada orang tua seperti saya kebetulan di rumah, ya sudah kita bantu deh. Seperti ini loh bikinnya gitu. Tapi itu semua kembali juga ke anaknya ya. Kalau mau bertanya, mau ini ya ngomong sama orang tua gitu Miss. Oke, baik. Oke Bu Debi, sebenarnya apa Bu yang dibutuhkan remaja pada saat ini untuk mendukung keseimbangan emosi psikologisnya? Apa saja yang perlu kita pahami dalam hal ini sebenarnya? Ya, jadi seperti tadi Bu Siska juga bilang ya, kita udah nggak mungkin lah ngikutin anak ya, apalagi dalam tingkatan pembelajarannya karena kita sudah out of date ya. Iya. Jadi sebetulnya yang mereka butuhkan dalam masa-masa seperti ini ya, yang saya tadi katakan banyak miss-nya, kehilangan di dalam area-area yang mereka sedang butuhkan gitu ya. Kehilangan sekali karena keterbatasan dari situasi pandemi. Tapi di sisi lain mereka lagi tumbuh kembangnya pesat banget. Nah ini tidak imbang. Nah sebagai orang tua memang status kita itu orang tua ya. Tetapi menghadapi anak yang seperti ini dalam zaman yang milenial dan dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Nah kita harus cari apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka sebetulnya. Dan yang itu mempengaruhi ke seluruh area hidup mereka. Termasuk akademisnya. Mau mandiri, mau belajar sendiri, tanggung jawab. Nah sebetulnya memang area mental psikologis anak itu yang sangat mereka butuhkan. Jadi peran kita adalah menjadi, betul status kita orang tua. Tapi menjadi teman bicara ya. Mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Gak cuma menuntut. Kamu harusnya begini nih, mama udah gak ngerti nih kayak gini, cari sendiri gitu. Atau kamu udah gede, udah kayak gitu mestinya, mama gak mau kamu kayak gitu. Atau kadang-kadang, mama udah cukupin loh ya semuanya ya, mama gak mau tahu lagi, kamu kerjakan sendiri.
Kamu udah gede. Kapan kamu gedenya? Kalau mama terus-terusan ikutin kamu kayak gini. Itu yang kadang-kadang orang tua itu lupa. Kalau anak zaman sekarang dengan kondisi pandemi, mereka nggak butuh itu kok. Mereka tahu sebetulnya. Mereka tahu ini benar, ini salah. Sebetulnya tahu, apalagi tugas tanggung jawab. Tapi mereka tidak berdaya gitu. Tidak berdaya untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi peran kita itu sebagai teman ya yang mau mengerti dalam kondisi anak ini seperti yang kita lihat. Mau menjadi teman bicara ya, meskipun kadang nggak ngerti nih, tapi pura-pura ngerti aja Bu, gitu ya. Atau memang kita paksa diri belajar. Dunia mereka tuh sekarang lagi apa? Tantangan yang mereka hadapi itu apa? Kita harus belajar sebagai orang tua milenial. Nggak cuma anak milenial aja. Kita kalau punya rasa tanggung jawab nih sama anak, nggak dibiarkan aja sekolah yang didik, lingkungan yang didik. Kita harus mau bayar harga Bu. Kita harus mau belajar, Bu. Meskipun gak ngerti nih, tapi ya demi anak lah, supaya nyambung gitu loh Bu. Ngomongnya tuh nyambung. Seenggak-enggaknya anak tuh ngerti, iya ya mamaku kok ngerti ya. Enak ya ngomong sama mama nih, mama ngerti meskipun kadang-kadang kita juga ngertinya secuplik-secuplik. Iya. Tapi dari langkah awal ini, mereka bisa lihat perhatian si mamah ini. Bukan secara finansial aja. Bukan kayak mama-mama nasihat, waduh ngomong terus. Enggak, mamaku lain. Meskipun mamaku gak banyak ngomong. Tapi aku tahu dia sayang aku. Aku tahu dia perhatikan aku. Nah dari kebutuhan ini, Natur sebagai seorang anak yang butuh perhatian, butuh dicintai, butuh diterima dengan segala kondisi. Mereka akan berkembang Bu. Karena kebutuhan ini kebutuhan dasar. Secara mental, psikologis. Itu harus kita cukupi dulu. Nah, kalau ini sudah cukup, sudah terpenuhi, meskipun tidak full ya, dalam proses Bu ya, dalam proses mereka sudah bisa lihat, mamaku baik kok, mau ngerti meskipun aku kayak gini. Mamaku gak nuntut-nuntut aku kok, dia ngerti banget sama aku. Oh dia tuh nanti bisa, kayak kita lagi pegang tangannya, disuruh apa aja mau Bu. Benar. Karena dia percaya sama mamahnya. Karena mama gak sebagai orang yang jadi pengawas nih. Ayo kerjanya tugas udah PR-nya udah selesai belum? Ayo tidur, gak boleh begini. Aduh tambah jauh tuh hubungan anak sama orang tua. Benar. Nah jadi kuncinya temukan kebutuhan yang mendasar. Yaitu kebutuhan ingin diterima, dicintai, dimengerti. Ya, terus kemudian apa ya, sepertinya itu kita udah pegang hatinya gitu loh Bu. Benar. Terus Sebagai teman dia. iya benar, udah kenal dia dengan baik dengan segala kelemahannya, Benar. nggak cuman nuntut. Memang anak ini kan saya tadi bilang lagi rapuh-rapuhnya, lagi butuh dia mengembangkan area-area sosialnya yang hilang di dalam masa pandemi ini hilang gitu loh Bu. Iya. Udah nggak bisa curhat sama temennya, sama gurunya juga ketemu cuman di layar gitu ya. Benar. Padahal saya ini meskipun SMA, anak-anak SMA, saya guru SMA, saya tuh seringkali bisa belai-belai anak ya. Karena saya udah tua ya Bu ya, jadi saya berani Bu ya. Kalau anak guru muda sih saya bilang nggak boleh. Iya. Tapi saya tahu itu kebutuhan gitu loh. Terus kalau anak itu nakal ya, udah sering bantah-bantah, saya juga nggak akan banyak ngomong gitu loh. Kalau saya masuk kelas rame, nakal gitu, saya nggak akan banyak ngomong Bu. Karena percuma, mereka tahu kok kalau itu salah. Tapi cara kita nggak kayak gitu, marah-marah, balik marah-marah, kenceng-kencengan suara, nggak nyelesaikan masalah. Saya cuma diem aja. Nanti mereka juga tahu, ini Miss Debbie kok diem aja ya, kenapa ini? Nah, baru saya ngomong, iyalah kamu ngorame terus, gimana saya bisa ngajar? Gitu. Atau cuman, mereka udah seneng Bu. Atau kalau nakal, tak giniin aja Bu. Saya nggak usah marah-marah gitu, karena mereka tahu kok. Mereka tahu sebetulnya itu salah, tapi butuh perhatian Bu. Butuh pendekatan yang spesial gitu loh. Nggak perlu dibalas marah. Saya cuma bilang, ya, gitu-gitu sendiri gitu loh. Jadi itulah cara pendekatan anak untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya mereka dalam masa-masa yang mereka sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi sebagai orang tua, guru juga, saya juga selalu katakan, jangan bisanya nuntut begitu. Coba kita perhatikan anak-anak, terima dulu mereka. Ambil hati mereka, pegang dulu tangan mereka. Meskipun di layar ya, tetapi kita akan punya cara lah Bu ya, untuk bisa ada relationship dulu. Nah kalau ini udah disentuh nih di area ini,
aduh sehat mental tuh sehat segalanya Bu. Benar. Mereka bisa mandiri, tahu waktunya, kapan mau selesaikan tugas, ya toh, kapan harus menahan emosi, karena mereka tahu ada seseorang yang siap menolong saya, ada seseorang yang mengerti saya, gitu. Benar, benar, Miss. Iya. Berarti memang menyentuh hati ya, sentuh hatinya dulu, lalu afeksi, kita harus memberikan afeksi yang penuh. Sebenarnya usia remaja ini bukan berarti mereka ini kelihatannya mandiri, bukan berarti oh ya udah dibebasin aja, dibiarin aja, bukan. Justru mereka ini yang butuh perhatian lebih ya. Kelihatannya memang kayaknya mandiri, kelihatannya memang emang pinter Bu. Kita aja udah nggak ngerti ya begitu cepatnya ini ipteknya, mereka udah bisa Bu. Benar. Tapi ya gitu, kebutuhannya bukan kayak gitu Bu sebetulnya. Jauh di dasar hatinya tuh mereka butuh support. Benar. Butuh didampingi, Iya, disentuh. betul, disentuh Bu. Touch, Itu mereka natur merasa- anak sih ya, Benar, apalagi benar. remaja gini, cari perhatian Bu. Benar, Miss. Kadang saya juga kalau ada waktu luang gitu, ayo sini duduk. Saya tanya, kamu ada masalah apa? Saya sih nggak ada masalah. Iya. Tapi kemudian dia bercerita tentang kondisi. Langsung bisa cerita ya. Langsung bercerita tentang kondisi ya yang temannya atau apa. Terus saya ulang lagi, bagi kamu sendiri ada masalah nggak? Saya sih semuanya oke-oke saja. Oke lah, kalau kamu dalam keadaan baik dan kondisi bagus, oke, mama senang. Iya. Kemudian dia bercerita tentang, ma temanku ada begini, di sekolah begini sih, begini. Ya udah, saya kasih solusi. Saya bilang, oh kamu kalau bisa kamu kasih tahu ke temanmu harus begini, berhati-hati, pergaulan atau gimana. Kan sekarang zaman kan gadget semua ya, cepat tersebar. Satu berita apa semua cepat tersebar. Saya kasih masukan ke dia. Saya bilang kamu juga harus bisa bimbing teman kamu gitu loh. Intinya kita juga harus imannya kuat ya, Miss ya. Jadi mama ini ada selalu di sampingmu, papa juga ada selalu di sampingmu. Kita orang tua selalu mendampingi anak. Kalau ada temanmu yang memang karena kebutuhan orang tuanya harus bekerja atau gimana nggak bisa dampingi, ya nggak apa-apa, kamu sebagai teman kamu juga bisa berada di sampingnya mereka gitu loh. Tapi tidak semua anak bisa mengerti Bu, begitu. Tiap anak beda-beda, makanya Iya. orang tua ini harus tahu bagaimana cara mendekati anak saya, karena karakternya beda ya Bu ya. Benar. Saya 3 anak semua beda loh. Beda-beda kan, jadi nggak bisa pakai pola yang sama. Benar. Mereka cara berpikirnya, emosinya, manjanya, beda semua 3 anak ini. Jadi saya gini ya, kalau si anak ini orangnya keras, nggak bisa diancam. Maunya kita dekati, kita gimana? Oh anak yang ke nomor begini, dia lebih senang kalau kita kerasin dia. Kamu harus begini, harus begini. Dia merasa lebih tertantang untuk bertanggung jawab. Anak yang kecil, oh ini paling kecil, tapi jangan juga terlalu dimanja gitu. Nanti kakak-kakaknya pada cemburu, terus yang ini juga jadi terlena gitu. Jadi setiap pendekatan anak beda-beda sih. Saya lihat sesuai kebutuhan. Tipe orang tua juga beda-beda. Ada yang nggak kayak ibu, nggak bisa ngomong, nggak ngerti dunianya anak. Saya sampai kalau cerita-cerita ya sama mama-mama tuh, saya bilang nggak apa-apa. Tiap orang tuh nggak harus sama kayak ibu gitu ya. Ya cukup pokoknya anaknya diinceng-inceng sedikit, terus ditepuk-tepuk ya. Benar, terus dielus-elus lah. Memang ibu nggak bisa ngomong kan, karena ibu mungkin orang sederhana. Tetapi justru sentuhan itu benar. ya. Terus kemudian bentuk perhatian kita, kasih makan makanan yang kesukaannya dia, Benar. tanpa banyak ngomong. Katanya ibu nggak bisa ngomong, saya bilang gitu. Nah, tetapi bentuk-bentuk seperti itu justru yang membuat anak itu bisa kayak mama ini ngomong sama aku nih sayang kamu loh nak gitu ya. Jadi memang tipe orang tua dalam mendampingi anak beda-beda. Nah, temukan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Gitu. Tapi ada loh Bu orang tua yang nggak mau tahu. Dia ancam begini, pokoknya ya Bu sampai mama dipanggil kepala sekolah ya. Nah, Bu sampai mama ditelepon sama sekolah ya, mama nggak mau tahu.